Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah online hari ini, kita akan bersama-sama beribadah, berbakti, serta menyatakan pujian dan syukur kita, seraya memohon Tuhan menguatkan kita dalam menjalankan kehidupan ini hari lepas hari. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir bersama kita semua. Tema kita hari ini adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Ada orang yang berani untuk berkomitmen. Ada orang yang butuh dorongan orang lain untuk berkomitmen. Ada juga orang yang butuh meyakinkan diri sendiri untuk berkomitmen. Ada juga orang yang enggan untuk berkomitmen. Dengan berkomitmen itu berarti mengikatkan pada sebuah janji, sesuatu yang telah disepakati. Ada yang dengan berani terus berkomitmen menepati janji, ada yang dalam perjalanan lantas keberanian itu hilang oleh karena berbagai macam faktor. Melalui ibadah saat ini, kita bersama akan mengintrospeksi diri akan keberanian berkomitmen dalam hidup bersama Kristus. Biarlah ibadah hari ini memantapkan langkah kita, semakin berani berkomitmen dan menjalani kehidupan yang penuh komitmen dalam Kristus. Marilah kita menyembahnya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kelima. Hei mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Umatmu lemah dan dari dahulu tetap memegang janjimu teguh, kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalid pembela dan kawan kudus. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mari kita mohon pertolongannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta. Dia pun merupakan Allah pemelihara. Janji pemeliharaannya pun ya dan amin. Tiada pernah berhenti dan tiada berkesudahan kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua. Oleh karena itu, mari dengan penuh kesungguhan kita bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Nya menggunakan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan yang kedua. Berkomitmen sangat penting dalam kehidupan bersama dalam Kristus. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan sosial bermasyarakat. Ketika seseorang tak lagi berkomitmen dalam Kristus, maka kehidupan sudah tak lagi takut akan dosa. Ketika seseorang tidak mempunyai komitmen untuk mengurusi keluarga, jangan heran kalau keluarganya akan bermasalah. Mereka yang tidak punya komitmen dalam rumah tangganya akan terjadi perselisihan, KDRT, perselingkuhan, hingga perceraian akan menjadi konsekuensinya. Pekerja yang tak lagi punya komitmen akan pekerjaannya, niscaya pekerjaannya tidak akan maksimal, bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Orang yang tak punya komitmen dalam kehidupan sosial pasti akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Masih banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan dalam berkomitmen ini, secara disadari ataupun tidak disadari. Oleh karena itu, mari kita sesali kesalahan yang sudah kita lakukan dalam berkomitmen.
Dan nyatakanlah penyesalan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dengan penuh kesungguhan. Mari kita pujikan dari PKJ 37, bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku renung dosaku. Bagi kita semua yang sudah mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberikan anugerah-Nya bagi kita yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 29 yang demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk dengan penuh kesungguhan menyanyikan Ikut Dikau Saja Tuhan.
Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai lilin penerang dalam hidup kami, sebagai makanan rohani kami, sehingga kami mampu kuat di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup ini. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, serta mata kami untuk dapat membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus juga kami pun dapat menjabarkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Amin. Pembacaan sabda Tuhan hari ini akan bersama-sama kita baca dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Namun saya akan membacakannya ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-32. Yang demikian, Matius 10 ayat 24 sampai 32. Seorang murid tidak lebih baik daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Mereka tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapamu yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Berani berkomitmen dalam Kristus, itulah tema kita hari ini, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkomitmen. Nah, apa itu berkomitmen? Nah, berkomitmen atau perjanjian gitu ya. Perjanjian untuk melakukan sesuatu itu namanya berkomitmen atau kontrak begitu. Jadi komitmen itu merupakan sebuah janji kita pada diri sendiri. Bahkan juga di hadapan Tuhan yang terwujud dalam setiap
tindakan-tindakan kita. Berkomitmen untuk belajar di SMP, SMA, SD, TK mungkin, playgroup atau universitas tertentu. Ini mereka memiliki ikatan dengan sekolah tersebut. Dan tentunya seorang yang sudah berkomitmen sekolah di tempat tertentu, dia akan melakukan aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu salah satu contoh untuk anak-anak atau berkomitmen untuk menikah bagi orang-orang yang menikah begitu. Saya menikah dengan si A misalnya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan umatnya yang saat itu hadir. Si A misalnya begitu merupakan pasangan hidup saya. Sehidup semati, dalam suka maupun duka, dalam sehat ataupun sakit, dan lain sebagainya janjinya. Lalu mungkin ketika berkomitmen atau berjanji untuk bekerja di tempat pekerjaan-pekerjaan tertentu, itu berarti kita melakukan tugas pekerjaan yang ada pada tempat kerja kita sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan perjanjian awal. Nah, ibu bapak dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berkomitmen melayani pun juga demikian. Berkomitmen melayani Tuhan di bidang-bidang tertentu, entah itu menjadi majelis gereja yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken, ataupun berkomitmen untuk melayani tim atau komisi-komisi begitu, melakukan pelayanan di bidang tersebut sebagaimana janjinya di hadapan Tuhan. Nah, berkomitmen hidup di dalam Kristus tentunya melakukan juga sesuatu yang berkenan dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang komitmen ini berarti membicarakan juga konsekuensi yang harus dilakukan. Oleh karena itu, memang membutuhkan waktu yang cukup untuk seseorang berkomitmen terhadap satu hal. Bahkan sampai ada yang perlu didorong, diyakinkan, bahkan ada yang sampai dengan sangat berani juga berkomitmen, tetapi pada akhirnya oleh karena konsekuensi yang harus dilakukan tidak menjalankan tidak menjalankan komitmen awalnya. Nah, di dalam mengemban komitmen memang bukan perkara yang mudah. Dan Yesus memberikan dua gambaran hal yang bisa dihadapi ketika para murid menghadapi atau menjalankan komitmen tadi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, dalam perikop kita kali ini, Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran bagi kita semua bahwa ada dua hal yang dihadapi para murid di dalam mengemban tugas perutusannya. Dan kedua hal tersebut bisa saja membuat murid tidak lagi setia, tidak lagi memegang janji, atau mengingkari komitmen hidup dalam Kristus. Dan kedua hal tersebut antara lain, yang pertama di dalam ayat kita disebutkan tentang Beelzebul. Yesus menyebutkan Beelzebul. Baal ini artinya tuan, Sefuf artinya lalat, atau Beelzebul itu artinya penghulu setan, iblis begitu, pendakwa, penghasut atau penggoda. Nah, Beelzebul ini digambarkan
sebuah kuasa besar yang dapat mempengaruhi manusia untuk kemudian dia menyimpang dari tujuan Allah. Tuhan Yesus melihat bahwa Beelzebul memang tidak berkuasa untuk mematikan tubuh, tetapi ia mampu membengkokkan para murid dari kesetiaannya memberitakan Injil. Ibu, bapak, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Beelzebul ada dalam berbagai macam bentuk ancaman. Wujudnya bisa menghasut, bisa menggoda hati, dan menggoda pikiran mereka agar meninggalkan panggilan kesetiaan hidup dalam Kristus. Beelzebul di sini merupakan penggambaran kuasa yang menjadi ancaman internal dalam diri kita. Dan wujudnya Bapak Ibu kalau sekarang ya mungkin bukan manusia saja, tapi bentuknya macam-macam, sesuatu yang menggoda kita, yang membuat kita tidak lagi berkomitmen atau mengingkari komitmen, mengingkari janji. Dan tantangan yang kedua adalah Bapak Ibu dan anak-anakku tentang pembunuh tubuh. Ancaman tentang si pembunuh tubuh ini hendak menunjukkan kepada setiap orang yang memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan penindasan, penganiayaan, dan bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang percaya. Orang-orang tersebut bisa ada di dalam diri pemimpin agama mungkin, ada dalam kumpulan massa yang menyukai pemberitaan kebenaran, tidak menyukai pemberitaan kebenaran Kristus mungkin. Dan mereka tentunya dapat melakukan apa saja, bahkan yang terburuk sekalipun. Mereka ini dapat menjadi ancaman yang membuat iman para murid kemudian menjadi goyah atau bengkok. Komitmen mereka di dalam Kristus menjadi bengkok karena ancaman tadi, atau ancaman ini bisa disebut sebagai ancaman yang eksternal, berada di luar diri. Nah, Ibu, bapak, dan anak-anakku yang terkasih, kedua ancaman ini akan dihadapi oleh para murid. Namun Tuhan Yesus mengajak agar mereka di dalam perutusannya tidak fokus pada ancamannya. Karena kalau fokus pada ancaman, fokus pada ketakutannya, orang terjebak pada kegentaran, ketakutan, yang bisa justru malah membuat mereka menyimpang dari panggilan Allah ini. Dalam hal ini, Yesus meneguhkan dan menguatkan mereka. Dan peneguhan dan penguatan Tuhan Yesus ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka diajak agar melihat penderitaan yang mereka alami sebagai jalan pemberitaan tentang Kristus kepada dunia. Jadi mereka diajak untuk jangan takut, jangan gentar. Karena di mana mereka menyatakan kebenaran Kristus, maka disitulah sesungguhnya pengakuan mereka akan Tuhan Yesus dinyatakan di hadapan manusia. Atau secara tegas di ayat yang ke-32 dinyatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya
di depan Bapakku yang di surga. Ibu bapak dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang mau terus berkomitmen mengikut jalan Tuhan menunjukkan bahwa karya Tuhan nyata dalam dirinya. Lalu yang kedua, mereka para murid diajak untuk memiliki ketakutan yang benar. Ini sangat lucu Bapak Ibu dan anak-anak, bagaimana mungkin mereka takut pada kuasa yang terbatas, pada orang yang mempunyai kekuatan seperti tantangan tadi, tantangan yang kedua. Tetapi lucunya kalau pada Yesus yang penuh dengan kuasa, kuasanya tak terbatas, mereka malah justru tidak takut. Dan di sini melalui pembacaan kita, Yesus mengarahkan para muridnya, mengarahkan rasa takutnya bukan pada hal-hal yang bersifat jasmania saja, tetapi yang perlu ditakuti, yang dihormati. Ini sebenarnya harusnya Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya tersebut hanya kuasa yang tadi itu hanya sebatas tubuh saja, tetapi kuasanya Yesus tubuh dan juga jiwa dikuasai oleh Yesus. Dan itu berarti kuasanya tidak terbatas. Lalu berikutnya Bapak Ibu dan anak-anak, para murid diajarkan bahwa di tengah-tengah rasa takut agar dapat melihat pemeliharaan Allah. Dengan melihat burung pipit. Burung pipit hidup bukan tanpa ancaman. Tetapi apa yang penting bahwa di tengah-tengah ancaman itu ia dipelihara oleh Allah. Burung pipit dipelihara oleh Allah. Jika burung pipit yang terbang yang kecil itu dijagai oleh Allah, terlebih lagi mereka yang merupakan murid-muridnya Yesus. Mereka dijamin bukan saja dunia, tetapi juga di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan Allah. Ibu bapak dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah untuk selalu berkomitmen hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak meniadakan berbagai macam ancaman. Dia malah membuka, ada ancaman internal dan eksternal. Oleh karena itu hati-hati gitu ya. Dan mari kita mengingat selalu bahwa melalui diri kita, melalui komitmen kita, kita menyatakan kasih pemeliharaan Allah. Dan yang kedua, melalui komitmen kita, mari kita bersama-sama takut, tunduk, hormat hanya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan yang memiliki kuasa luar biasa. Dan yakinlah, di dalam setiap komitmen kita, Dia memelihara seperti layaknya Tuhan memelihara burung pipit. Sadarlah bahwa dalam setiap perjalanan komitmen tidak selalu mulus. Oleh karena itu, kenalilah kendalanya dan nyatakanlah segala sesuatu di dalam Tuhan. Dialah Sang Pemelihara hidupmu. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saat hening selesai. Setelah kita semua merasa-rasakan komitmen kita, mari kita terus mengirimkan cahaya kasih kita kepada semua orang. Dan mari nyatakan janji kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 3 berkumandang suara dari seberang.
dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh umat di segala tempat dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Engkau Allah yang berjanji untuk memelihara bangsa Israel dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dan janjimu, Engkau realisasikan. Engkau Yesus yang hadir di dalam dunia, berjanji menyelamatkan setiap umat yang percaya kepadanya. Dan itu Engkau realisasikan melalui pengorbananmu di kayu salib. Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa menaungi hati kami, dan terbukti Engkau menyatakan janjimu dalam hidup kami. Hanya kepadamu saja patut kami nyatakan segala puji, hormat, dan syukur kami. Bersama dengan seluruh umat yang saat ini beribadah melalui daring ataupun dengan panduan tata ibadah langsung, kami menyatukan hati untuk berdoa, menyatakan syukur, hormat, dan setiap permohonan kami. Saat ini kami berdoa agar kami mampu menjalani setiap komitmen-komitmen kami, secara khusus di dalam hidup kami, mengarahkan diri kepada Kristus. Ajarlah kami untuk tetap setia pada Engkau ya Tuhan, sampai saatnya tiba Engkau memanggil kami pulang. Tolonglah kami untuk terus setia pada komitmen dengan pasangan hidup kami, setia pada pekerjaan kami, setia pada pelayanan kami, setia pada apapun yang menjadi komitmen kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit dan membutuhkan pemulihan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami mendoakan untuk Ibu Ngasiran dan juga Bapak Kasang yang sampai dengan saat ini mereka masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan agar mereka dapat melampaui penderitaan sakit yang saat ini sedang dirasakan. Untuk komitmen-komitmen keluarga yang sedang rapuh, tolonglah ya Tuhan, agar Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka kembali mewujudkan komitmen mereka. Untuk komitmen gereja yang terus melayani, tolonglah ya Tuhan Yesus, mampukan para pelayan dan seluruh warga untuk dapat saling melayani. Tolonglah ya Tuhan Yesus, mampukan pemerintah bangsa kami juga untuk berkomitmen menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jujur dan adil, dan perkenankan mereka setia pada komitmen mereka. Kami juga berdoa untuk masa menuju normal baru. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami untuk setia pada protokol yang ada, sehingga tetap terjaga agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang dengan setia melayani dengan kemampuan mereka. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Sementara ini kami akan mempersiapkan diri untuk beribadah minggu di gereja. Tolonglah gerejamu ini ya Tuhan untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami naikkan doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita yang telah berkomitmen hidup dalam Kristus, kita bersyukur karena janji Kristus tetap senantiasa dalam hidup kita. Mari memberikan tanda syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Ayat yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian PKJ 153 bait pertama dan ketiga. Pakailah seluruh hidupmu. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang patut kami puji, kami sembah, dan kepadamu kami nyatakan syukur kami. Pemeliharaanmu dalam hidup kami tiada putusnya. Melalui pekerjaan kami, melalui orang tua kami, melalui keluarga kami, dan melalui siapa saja, Engkau pelihara kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan, terimalah ya Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk semakin berkomitmen mempersembahkan setiap hidup dan talenta kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua yang sudah memperbaharui komitmen kita, baik itu memperbaharui komitmen untuk hidup di dalam Kristus, hidup di tengah-tengah keluarga, masyarakat, ataupun juga di tengah-tengah kehidupan bergereja, mari kita nyatakan di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Dan bersama kita memohon berkat dari Tuhan, agar Tuhan menguatkan dan memampukan kita semua. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan mengiringimu.